Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik, Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Tema 5, Pahlawanku. Subtema 3, Sikap kepahlawanan. Kode yang kita pelajari pada hari ini yaitu 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Adapun materi yang kita pelajari hari ini yaitu sikap dan perjuangan kepahlawanan sebelum kebangkitan nasional. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi sikap dan perjuangan kepahlawanan dari beberapa tokoh dengan benar. 2. Siswa mampu mengomunikasikan sikap dan perjuangan kepahlawanan dari beberapa tokoh di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Untuk lebih jelasnya tentang sikap dan perjuangan pahlawan sebelum kebangkitan nasional, mari kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapitan Pattimura. Pattimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816, Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang residen bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Pattimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Pattimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah Hitu, Haruku, dan Saparua. Pattimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Pattimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Pattimura. Nah, setelah memahami perjuangan Pattimura, kita lanjutkan perjuangan pahlawan Sultan Iskandar Muda dan Sultan Agung. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda memiliki jasa bagi Kesultanan Aceh, yaitu daerah kekuasaan Kesultanan Aceh yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Sultan Iskandar Muda lahir pada tahun 1593
dan wafat pada tanggal 27 September 1636. Jasa dan peran Sultan Iskandar Muda mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Kemudian menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Penghargaannya, Sultan Iskandar Muda disebut sebagai pahlawan nasional. Ia turut berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi bagian Indonesia. Yang ketiga yaitu Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa kerajaan Islam. Sultan Agung merupakan raja dari kerajaan Mataram. Beliau memerintah antara tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram, di antaranya yaitu beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Kemudian, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Selanjutnya, Sultan Agung menetapkan bahasa Bangongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Yuk kita simak lagi perjuangan para tokoh pahlawan nasional. Ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Yang pertama, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Jasa dan peran Cut Nyak Dien melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Sikap kepahlawanan dari Cut Nyak Dien berani, cinta tanah air, pantang menyerah, teguh pada pendirian. Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Jasa dan peran Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sisingamangaraja 12 lahir pada tanggal 18 Februari 1845 dan wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari daerah Yogyakarta. Jasa dan perannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat dan pantang menyerah. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak yang tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Nah,
Demikianlah anak-anak sikap dan perjuangan para tokoh pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.